Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, ini baru kabar baru. Ya, Rocky Gerung yang dikenal sangat nyinyir ke pemerintah mendadak dekat dan ngobrol santai dengan dua figur yang sering ia sorot. Bayangkan, oposisi ngobrol santai dengan dua figur yang dua-duanya dekat dengan presiden. Bayangkan, yaitu Luhut Panjaitan dan Gibran Rakabuming di tempat dan waktu yang berbeda mungkin. Kadrun kelojotan atau cebong yang kepanasan nih. Atau kedua kubu sama-sama heboh. Ya, ini tahun politik. Semua kejadian bisa terjadi. Karena memang tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan pribadi. Bukan ya, yang adalah kepentingan yang abadi. Nah, apa kepentingan Rocky Gerung menerima, mengundang, atau bertemu dengan Luhut Panjaitan? Tentu bagi Rocky, suasana akan lebih cair. Meski Rocky dikenal kadang hanya asal tembak ya, tapi ketemu Luhut, dia jadi lebih slow dan hati-hati. Takut ya? Ya, ini akan membuat bentangan pembatas antara pengkritik dan yang dikritik jadi lebih soft dan manusiawi ya. Kritik bisa jalan terus, nggak masalah, tapi kali ini akan berbeda. Mungkin nggak ada lagi kata dungu ya. Karena ketika ketemu Luhut kemarin sempat disenggol, tapi ya Pak Luhut udah berapa kali mancing, Rocky-nya nggak keluar kata dungu. Ya, masih ingat ya soal Liga Boykot Pemilu atau disingkat LBP. Ini meski hanya imajiner menurut saya, adalah gerakan yang bakal dipimpin oleh Rocky Gerung sebagai bentuk protes soal ambang batas 20% untuk pencapresan. Nah, singkatannya aja LBP, sama dengan inisial Luhut Binsar Panjaitan. Kok kemarin dalam obrolan gerakan ini nggak kenceng disuarakan? Takut ya? Ya, pertemuan Luhut dan juga Rocky, saya melihatnya sih nggak lebih dari pertemuan dua orang public figure aja sih. Tapi meskipun nggak terlalu signifikan, tetap akan membuat beberapa kebekuan menjadi cair, gitu loh ya. Nah, saya pantau, komentar netizen memang beragam. Apalagi memang kedua figur ini masing-masing punya pendukung militan yang pastinya saling berseberangan ya. Ya, Rocky Gerung memang sangat sering mengkritik, bahkan lebih ke roasting ke Luhut Panjaitan ya. Apalagi ketika tema Big Data itu mencuat dari mulutnya Pak Luhut Panjaitan. Masih ingat kan? Nah, istilah Big Data kemudian diplesetin menjadi Big Dusta adalah dimulai dari Rocky Gerung seingat saya. Dan itu membuat tema pertempuran udara yang cukup panjang. Nah, para aktivis medsos, baik dari kelompok nasionalis maupun kelompok kadrun, mereka tiap hari perang di udara. Ya, meski lebih banyak yang anonim ya daripada akun asli. Gimana sih? Kok anonim? Takut ya? Tapi mungkin kemudian Pak Luhut Panjaitan menilai mungkin ya, adu argumen di level aktivis medsos ini sudah makin nggak sehat lah mungkin. Apalagi ketika sudah mengarah ke perongrongan ideologi negara, yaitu Pancasila, yang dimotori oleh mantan-mantan aktivis HTI dan juga para Wahabis. Terang-terangan, nggak ada takutnya, dan masif. Dan para perongrong Pancasila itu bisa saja ada saat ini di sekitar Rocky Gerung dan kawan-kawannya. Apa jadinya kalau Rocky yang harusnya nih sulit terkontaminasi para Wahabis ya, harusnya Rocky ya. Saya nggak tahu, karena salah dia Kristen ya agamanya, saya nggak tahu. Tapi seharusnya sih, karena dia juga orang pinter gitu kelihatannya, dia harusnya adalah sulit terkontaminasi oleh para Wahabis, apalagi para penjajah khilafah. Ya, bener nggak sih? Harusnya kan? Rocky Gerung loh. Harusnya dia sulit, dia terkontaminasi. Apalagi mendadak menjadi juru bicaranya teman-teman di seberang sana yang menjajakan atau pengasong khilafah itu. Misalnya seperti Lius Sungkarisma misalnya. Yang sekarang jauh lebih kadrun daripada kadrun. Ini kan aneh. Ya kan? Paham kan maksud saya ya? Oh iya, Lius kemana ya? Kok nggak ketemu sama Pak Luhut ya? Takut ya?
Ya, kemarin di hadapan Rocky Gerung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyinggung soal Rocky Gerung yang sering menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan dungu. Dungu, kata Rocky. Rocky sih saya lihat ya kelihatan jiper. Takut ya. Gimana nggak jiper ya? Ada mantan Jenderal Kopassus yang sering dia kritik di depannya. Takut ya? Iya, Luhut mengakui sebutan dungu yang dilontarkan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi sebagai hal yang menyakitkan. Ya, jutaan pendukung Pak Jokowi termasuk saya juga nggak terima ketika Presiden Jokowi dikata-katain oleh Rocky. Dan ini berbahaya. Mungkin ya, dugaan saya kedatangan Pak Luhut salah satunya adalah untuk meredam kemarahan pendukung Presiden Jokowi ke Rocky Gerung. Pantesan Rocky. Takut ya? Tapi kata Pak Luhut, apa yang dilontarkan Rocky Gerung, ia sebut sebagai bagian dari kritik yang harus diterima. Hal itu juga sebagai bukti bahwa saat ini tidak ada kebebasan berpendapat yang dikekang. Sebagaimana dituduhkan sebagian orang. Nah ini nih bedanya orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi dengan yang misalnya geng sakit hati yang dekat dengan Rocky Gerung. Ray Suryo misalnya. Ketika saya dan Eko kritik dulu, malah melaporkan ke polisi. Tapi lihat Pak Jokowi, ketika dikata-katain Rocky Gerung pun, dianggapnya adalah sebagai kritik luar biasa ini ya. Dihujat, dibilang dungu, tapi dianggap sebagai kritik. Luar biasa. Siapa yang bisa meneruskan kelembutan hati Pak Jokowi itu? Apa tujuan Luhut menghadiri undangan Rocky? Dan kenapa Gibran juga mendatangi rumahnya Rocky Gerung? Apakah Rocky mau mencalonkan jadi presiden? Mudah-mudahan sih enggak ya. Selamat datang di program Oposisi 69, episode Manuver Rocky Gerung bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Jadi ceritanya begini bos. Kemarin Menteri Luhut Binsar Panjaitan mendatangi undangan podcastnya di kanal Rocky Gerung. Kanal baru. Menarik sih karena jarang ada figur pro kontra ya, berdua ini pro kontra ini podcastan bareng. Tapi karena tamunya adalah Luhut, salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi, tentunya soal menahan emosi pasti juga sudah purna ya. Jadi nggak khawatir lah si Rocky-nya. Nggak mungkin lah Rocky disambit pakai handphone. Karena itu bukan kebiasaan Pak Luhut, tapi Pak Menhan. Ya, dikatakan Luhut, kritik yang dilontarkan ke pemerintah adalah hal yang wajar. Hanya saja Luhut menghimbau agar kritik disampaikan dengan lebih santun. Bahwa perbedaan pendapat itu harus ada karena kita di keluarga saja ada kan? Maksudnya beda pendapat itu ya. Tapi yang ingin saya himbau pada masyarakat, kita semua, apakah menamakan oposisi atau masyarakat, marilah kita berbeda pendapat dalam konteks yang lebih santun. Itu kata Pak Luhut. Bahkan Luhut juga tidak mempersoalkan kritik yang selama ini dilontarkan Rocky Gerung kepada dirinya maupun kepada pemerintah. Karena menurut Luhut, kritik Rocky Gerung adalah bagian dari demokrasi. Ya, meski demikian, nah ini kebebasan yang diinginkan pemerintah adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan anonim tapi cerewetnya minta ampun. Tuh, kurang apa coba? Maka ketika Karni Ilyas sempat bilang ke Pak Jokowi bahwa masih ada pembungkaman berpendapat, mungkin Karni Ilyas nggak melek melihat semua aksinya Rocky Gerung. Ya, sementara kalau kemarin ketemu Luhut, kalau pagi tadi Rocky ketemu Gibran Rakabuming, wali kota Solo, yang juga putra pertama Presiden Jokowi. Ini makin seru nih. Bahkan Gibran tadi sempat menulis di Twitternya begini. Alhamdulillah, tadi pagi berkesempatan untuk main di kediaman salah satu idola saya. Kiranya tadi ngobrolin apa ya saya sama Om Rocky Gerung. 10 jawaban terlucu akan saya kirim sneaker Aero Gibran yang baru akan dirilis minggu depan. #giveaway, #Gibran
Rocky Gerung. Menarik ini. Gibran sampai membuat tagar ada nama dia digabung dengan namanya Rocky Gerung, disatukan. Hashtag Gibran Rocky Gerung. Mana ada orang kayak Gibran? Dia menulis sendiri tagar berisikan namanya dan nama orang yang sangat membenci bapaknya. Ini anak muda level kesabarannya dan juga kebaikannya, levelnya udah level dewa. Sekali lagi ya, Gibran ini dengan bangga mengumumkan pertemuannya dengan sebut saja seolah musuh bapaknya. Seorang anak presiden bertemu dengan orang yang selalu memusuhi bapaknya. Ini bahkan Gibran ngasih hadiah bagi siapapun yang bisa menebak dengan jenaka isi pertemuannya dengan Rocky Gerung. Saya aja nih, sedikit nggak terima nih. Tapi gini ya, Gibran ini memang anomali lah sebagai anak presiden. Sementara ada AHY yang sedemikian mati-matian membenci apa yang dibenci bapaknya dan menyukai apa yang disukai bapaknya, serta menyerang siapapun yang menyerang bapaknya. Tapi Gibran ini beda. Gibran adalah anak muda, milenial, yang saat ini didaulat lah ya, diminta oleh rakyat Solo untuk menjadi pemimpinnya, menjadi wali kota. Dengan kesadaran penuh, Gibran memimpin kota Solo dan seluruh warganya, yang tentu saja beraneka ragam manusia dan berbeda-beda visi politiknya. 3 tahun sebagai wali kota, Gibran sudah terlatih untuk bertemu dengan siapapun, dari kubu manapun, karena dia harus jadi pengayom semua masyarakatnya. Maka nggak heran kalau kemudian Gibran dengan sangat rendah hati, menunjukkan rasa bangga bertemu dengan orang yang disebut sebagai idolanya. Rocky Gerung disebut Gibran sebagai idolanya. Beda jauh dengan ketika misalnya Amin Rais bertemu Pak Jokowi di istana, diterima secara hormat di istana negara, tapi tetap aja nyinyir dan fitnahnya masih tetap muncul di media. Ya, tadi Gibran mengaku berbincang lama saat bertemu Rocky Gerung dan membahas banyak hal. Tapi dia nggak mau memerinci materi pembahasannya apa saja. Meski dia mengakui beberapa materi pembahasan juga tentang politik dan leadership. Luar biasa ini. Gibran membahas politik dan leadership dengan Rocky Gerung. Gibran mengaku lebih banyak mendengar paparan dan nasihat dari Rocky Gerung. Dia bilang, saya lebih sebagai pendengar saja, menerima masukan-masukan dari beliau, banyak masukan. Intinya saya lebih banyak sebagai pendengar dalam pertemuan dengan Om Rocky. Kata Gibran. Ini kan orang gila nih hatinya nih. Dia menuakan, menghormati Rocky dengan memanggil Om. Gibran memanggil Rocky Gerung dengan yang pernah mendungu-dungukan bapaknya itu dengan panggilan hormat Om Rocky. Ya, antara Rocky, Luhut Panjaitan dan juga Gibran sesungguhnya kita optimis bahwa semua akan jadi lebih baik ke depan. Politik memang penuh dramaturgi dan kejutan. Politik memang seni bagaimana memperbanyak kawan dan kerjasama menghadapi lawan. Tapi pada ujungnya harus rakyat yang menjadi tuan. Demikian Oposisi 69, tetap bangga menjadi Indonesia. Salam Bletak. Tarik Rocky. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.